Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Syafiq Alai dengan NIM 2019 11080. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS yang materi 8 mengenai pengatur tegangan dan alokasi daya. Pengaturan tegangan arus dan daya pada saluran transmisi. Tegangan, arus, dan daya adalah kebesaran-kebesaran pada saluran transmisi yang diamati untuk keperluan operasi sistem tenaga listrik. Berdasarkan pengamatan atas kebesaran-kebesaran ini, kemudian dilakukan langkah-langkah pengaturan operasi agar saluran transmisi dapat dioperasikan secara optimum. Langkah-langkah pengaturan operasi yang dilakukan adalah pengaturan sumber-sumber daya aktif maupun sumber-sumber daya reaktif. Selanjutnya, yaitu hal yang mempengaruhi pengaturan tegangan. Dalam penyediaan tenaga listrik bagi para pelanggan, tegangan yang konstan seperti halnya frekuensi yang konstan merupakan salah satu syarat utama yang harus dipenuhi. Oleh karenanya, masalah pengaturan tegangan merupakan masalah operasi sistem tenaga listrik yang perlu mendapat penanganan tersendiri. Pengaturan tegangan erat kaitannya dengan pengaturan daya reaktif dalam sistem. Ada dua faktor profil tegangan, yaitu ada besarnya daya reaktif yang disediakan dan tempat penyediaan daya reaktor yang tepat. Selanjutnya ada perhitungan aliran daya load flow calculation. Gambaran mengenai aliran daya yang terjadi dalam sistem beserta tegangan sangat diperlukan untuk keperluan analisa situasi sistem. Untuk mendapatkan gambaran mengenai aliran daya ini, diperlukan suatu perhitungan, biasa disebut sebagai perhitungan aliran daya. Perhitungan aliran daya perlu dilakukan karena yang diketahui adalah beban daya aktif dan beban daya reaktif. Di setiap GI atau simpul dalam sistem, sedangkan aliran daya yang terjadi ditentukan oleh hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Di bawah ini digambar ada rumus dari daya nyata dan juga daya reaktif. Selanjutnya ada algoritma perhitungan aliran daya dengan metode Newton-Raphson. Salah satu metode untuk menghitung aliran daya yang terjadi dalam sistem adalah metode Newton-Raphson. Metode lainnya juga sering dipakai adalah metode Gauss-Seidel. Dalam pasal ini, secara singkat akan disinggung metode Newton-Raphson dalam algoritma perhitungan aliran daya dengan metode Newton-Raphson. Besaran-besaran yang diketahui, daya nyata P dan daya reaktif Q. Daya nyata P dan besarnya tegangan pada simpul PV. Besar tegangan dan sudut fasa tegangan 5 dari simpul referensi. Selanjutnya ada alokasi daya yang optimum. Alokasi daya reaktif yang tepat dalam sistem bisa menghasilkan kondisi optimum, yaitu kondisi dengan rugi-rugi transmisi dan yang minimum. Tidak semua simpul dalam sistem bisa menghasilkan daya reaktif, sedangkan rugi-rugi transmisi dipengaruhi letak beban dalam sistem. Hal ini merupakan persoalan utama dalam menyelesaikan alokasi daya reaktif yang optimum. Arus penguat generator, kapasitor, dan reaktor variabel posisi tap dari transformator. Cara menghitung koefisien sensitivitas. Sensitivitas rugi-rugi terhadap perubahan daya reaktif dan daya reaktif. Salah satu langkah dalam memecahkan optimasi daya reaktif adalah memeriksa penampilan tegangan dalam sistem dengan memperhatikan besar tegangan atau panjang vektor tegangan. Simpul praktis hanya dipengaruhi daya reaktif Q pada simpul tersebut. Yang kedua, sudut fasa atau vektor tegangan simpul praktis hanya dipengaruhi daya nyata di simpul tersebut. Rugi-rugi daya nyata dalam sistem dipengaruhi oleh profil tegangan sistem, dipengaruhi oleh panjang tegangan maupun sudut fasa vektor tegangan pada setiap simpul dalam sistem. Yang berarti pula bahwa dipengaruhi oleh daya nyata P dan daya reaktif Q yang ada pada sistem sampul. Kemudian ada pemecahan persoalan dengan metode linear programming atau program linear. Setelah sensitivitas rugi-rugi dihitung, maka sensitivitas rugi-rugi ini kemudian menjadi koefisien dari objective function. Untuk memecahkannya, dengan mengingat kendala yang dinyatakan oleh ketidaksamaan dapat menggunakan metode linear programming.
Selanjutnya ada pengatur tegangan otomatis generator. Generator pada umumnya dilengkapi dengan pengatur tegangan otomatis untuk mengatur tegangan generator agar nilainya tetap konstan walaupun beban-bebannya itu berubah-ubah. Untuk mengatur tegangan otomatis mendapat masukan tegangan generator dan keluarannya adalah pengaturan rangkaian arus penguat. Secara fisik, pengatur tegangan otomatis generator terdiri dari H, P, dan V. Masukannya adalah tegangan stator dari generator A yang mempunyai kutub magnet permanen pada rotornya. Keluaran dari pengatur tegangan otomatis generator adalah arus searah yang dialirkan ke stator yang berupa kutub magnet generator penguat utama. Selanjutnya ada pengatur tap transformator. Dengan operasi sistem tenaga listrik, khususnya dalam kaitannya dengan masalah pengaturan tegangan, seringkali diperlukan perubahan posisi tap transformator. Ada transformator yang tabnya hanya bisa diubah dalam keadaan tidak berbeban, misalnya transformator distribusi dan transformator unit pembangkit. Sebagai sumber daya reaktif dapat dipakai. Yang pertama, kondensator sinkron, yang kedua ada kondensator statis, dan yang ketiga ada static var kompensator. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, bila ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.